Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang sifat-sifat gereja. Ada 4 sifat gereja. Yang pertama, gereja itu satu. Yang kedua, gereja itu kudus. Yang ketiga, gereja itu katolik. Dan yang keempat, gereja itu apostolik. Saudara dan saudari, mari kita sama-sama merefleksikan sifat-sifat gereja itu satu persatu. Pertama, poin yang ketiga, itu gereja itu apa? Gereja itu katolik. Kata katolik itu dari bahasa Yunani katolikos yang berarti universal atau umum. Maksudnya apa? Nah, saudara dan saudari, kalau kita lihat di Injil Matius, ketika Yesus mengutus para rasul untuk pergi mewartakan, itu bab 28 dia bilang, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah apa yang sudah kamu dengar kepada seluruh bangsa. Jadi saudara dan saudari, gereja itu katolik, artinya universal, artinya umum. Jadi gereja itu terbuka untuk semua orang, semua bangsa. Jadi dia tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh bahasa, tetapi gereja itu terbuka untuk ini. Sehingga kalau kamu bisa lihat, saudara dan saudari, ketika kita masuk ke dalam gereja katolik, itu bahwa gereja katolik, jadi kita bisa pergi di mana saja. Segala yang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi itu sama, hanya bahasa saja yang beda. Tapi segala macam yang kita buat seperti membuat tanda salib, itu di mana saja sama, tidak ada beda. Jadi itu terbuka umum sehingga kita kemana saja tuh bisa masuk, bisa merayakan misa. Mungkin hanya bahasa saja kita tidak mengerti, tapi saudara dan saudari semua doa itu sama. Jadi itulah gereja katolik yang mempunyai itu kekhasan khusus, sifat dasar, sifat-sifat gereja salah satunya itu katolik, di mana terbuka untuk semua orang, umum, universal. Jadi itulah sifat-sifat gereja. Nah, sifat-sifat gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, saudara dan saudari, akhirnya saya mau memberikan kesimpulan singkat begini. Sekarang kita semua ini melihat gereja katolik yang mempunyai 4 sifat ini. Pertama itu satu, bagaimana kita berjuang bersama-sama bisa menjadi satu gereja dengan saudara dan saudari, kemudian satu dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi satu karena asalnya satu, pendirinya satu, dan jiwanya satu. Kemudian gereja itu juga kudus. Jadi bagaimana kita semua ini berjuang. Kita semua tidak selalu punya dosa besar kecil, tapi kita berjuang untuk menjadi kudus seperti pendiri kita sendiri, Yesus, yaitu Yesus Kristus yang mendirikan gereja. Dia itu kudus, memanggil kita masuk ke dalam kesucian, kekudusan. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sendirilah yang menguduskan kita. Kemudian yang ketiga, bahwa gereja itu adalah katolik, umum, itu universal. Jadi saudara dan saudari, bagaimana kita itu terbuka terhadap semua saudara dan saudari di sekitar kita untuk berkumpul bersama, sama-sama memuji dan meluhurkan Allah. Karena gereja itu didirikan untuk kita semua. Jadi bukan hanya untuk satu bangsa atau satu daerah atau satu bahasa, tetapi kita semua sama-sama semuanya dipanggil untuk menjadi anggota gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Kemudian yang keempat itu bahwa gereja itu adalah apostolik. Jadi bagaimana kita dengan sehati sejiwa menerima ajaran Yesus Kristus yang kita terima dari para rasul, kemudian diturunkan kepada para penggantinya. Jadi itulah kita menerima ajaran itu. Jadi itulah yang kita rayakan, yang kita jalankan, yang kita hidupi sebagai anggota gereja. Akhirnya saudara dan saudari, saya mau ulang lagi bahwa itu ada 4 sifat gereja
yang dimiliki oleh Gereja Katolik, yaitu satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Akhirnya, saudara dan saudari, bagi Anda yang tertarik dengan video ini, tolong dibagikan, di-share, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih dan Tuhan memberkati selalu.